Selamat siang, Miss. Hai, selamat siang semuanya. Siang, Selamat Miss. siang. Hai, siang. Selamat siang. Selamat siang, Miss. Selamat siang. Oke, yang mau izin ke toilet, yang mau minum dulu silahkan. Kalau yang sudah ready, silahkan ambil modul BK ya. Kita hari ini mau belajar bab yang ke-10, judulnya Interpreting Body Language. Silahkan disiapkan alat tulisnya juga disiapkan. Oke, yang baru masuk silahkan siapkan modul BK-nya ya. Oke, ini siapa nih? Tania ya? Oke, silahkan. Nanti kalau udah balik jangan lupa dinyalain ya. Kemarin ini kelas berapa ya? Ada yang izin ke WC, tapi sampai akhir kameranya nggak nyala. Jadi Miss kira masih di WC terus ya selama pelajaran BK. Sebentar, Miss. Ya, oke. Jangan lupa sambil dicek-cek kameranya udah nyala belum gitu. Kalau belum silahkan dinyalakan. Takutnya lupa ya dikiranya udah nyala, taunya belum. Bentar ya, Miss. Ya, oke, silahkan. Oh iya, kalau mau izin itu dikasih tahu ya alasannya kenapa. Jangan misalnya, Miss sebentar, off cam dulu. Ya itu teh kenapa gitu, dikasih tahu ya. Apa mau ke WC atau mau minum. Jadi kan Miss tahu lama atau sebentar gitu. Oke, sip. Beberapa orang lagi nih masih belum menyalakan, Miss tunggu ya. Oke, terima kasih, Miss. Sama-sama, Nat. Jangan lupa kameranya nyalakan lagi ya. Iya. Makasih, Miss. Ya, sama-sama. Yo, di sini ada Felis, Joviani, terus Chelsea, Rafael. Masih belum menyala kameranya. Aku udah nyala kameraku. Iya, Eugene mah udah. Tapi itu Eugene kameranya coba dikebawahin, Miss. Lihatnya jam dinding. Itu mah bukan muka kamu. Nah, ini jelas baru. Oke, sip. Ya, good. Yang lain sudah nyalakan ya. Tinggal beberapa orang lagi. Sekarang kita mau absen dulu ya. Oke, kelas 5C, Miss absen dulu. Pertama, Aaron. Ada Aaron? Mana ya?
Ada ya, oke nanti di absen ulang deh. Lanjut ke Aurelia. Ada. Oke, terus Carisa. Carisa ada Carisa? Ada. Oke. Terus Chelsea. Ada. Oke, terus Ken. Terus Eugene ada Eugene? Ada. Ada lah. Oke, good. Terus Evander. Hadir, Miss. Oke, terus Felis. Ada, Miss. Oke, terus Geva. Hadir. Oke, terus Gracia. Hadir. Terus Halo? Hamsi. Halo? Ada. Terus Jacqueline. Hadir, Miss Hansen. Oke. Terus Jacqueline ada, Jacqueline. Jacqueline ini kalau misalnya nggak bisa buka kamera atau nggak bisa buka audionya, jangan lupa izin dulu ya di chat. Terus Jevina. Hadir, Miss. Oke. Terus Jovan. Hadir. Oke. Terus Joviani. Hadir, Miss. Oke. Terus Kevin. Ada Kevin. Ada, Miss. Oke. Terus Lady. Hadir. Oke. Terus Marcel. Ada. Terus Natasha Yunike. Hadir. Oke. Terus Netanya. Neta ada Neta. Ada sih namanya, tapi misalnya belum dengar. Oh, mau dulu. Oke, di skip dulu. Terus Rafael. Hadir. Miss mau nanya deh, kalian join tuh kan di jam 12. Memang kalian lihat jadwalnya di jam 12 kan? Mulai 5C tuh. Kalau di jadwal PJJ jam 11, Miss. Tapi Iya. kalian bisa tahu kalau kalian mulai jam 12-nya dari? Biasanya kan jam... Karena aku pernah salah. Biasanya jam 12. Apa ya? Biasanya jam 12. Kita tulis jadwalnya di kertas. Soalnya ada tadi 2 anak yang salah masuk kelas karena dikiranya mulai jam 11 gitu. Oke deh. Oh iya, sama ini Rafael, Miss mau nanya Richard kemana ya? Katanya dia lupa kalau ada BK. Soalnya ada 2 kali pertemuan, Richard nggak masuk. Gitu. Oke, thank you Rafael infonya. Silakan Miss Tania. Ya, oke. Thank you, Miss Sasana. Ini berarti yang belum open kamera, Felis sama Joviani ya. Miss tunggu ya, soalnya tadi Joviani udah nyala kameranya, tapi kenapa mati lagi nih? Kalau ada sesuatu harus izin ya. Modalnya, Miss. Oh iya, oke. Ya nanti lain kali harus izin dulu ya lewat chat. Ngomong aja kalau lagi mencari modulnya gitu. Jadi Miss tahu nggak tiba-tiba hilang. Kalau Felis, kemana nih Felis? Felis. Oke, Miss tunggu ya. Nah, kita hari ini mau belajar yang tadi Miss sudah sebut nih, bab 10 tentang
Interpreting body language. Nah, apa sih interpreting body language itu dan kenapa kita harus mempelajarinya? Sebentar, Miss akan sharing screen dulu. Oke, nah Miss mau tanya nih, 2 orang aja ya. Apa sih menurut kalian body language itu? Silahkan raise hand. Kalau ada yang tahu body language itu apa dan contohnya seperti apa. Yuk, silahkan yang mau menjawab. Language itu kan bahasa. Ya, ini di raise hand dulu ya. Miss nggak tahu siapa yang menjawab kalau tidak raise hand. Oke, Karisa. Kalau menurut Karisa, body language itu apa? Bahasa badan. Bahasa badan ya, bahasa tubuh ya. Kalau menurut Karisa, contohnya seperti apa? Contoh bahasa tubuh menurut Karisa itu yang seperti apa? Lelah. Lelah. Lelah? Apa? Nggak kedengeran? Lelah. Lelah. Kalau orang lagi kecapean ya, lagi lelah, kira-kira body language-nya gimana sih? Badannya tuh Ya, apa yang dia tunjukkan? Bahasa tubuh apa yang dia perlihatkan? badannya kayak yang nggak ada energi. Iya, contohnya gimana sih? Coba contohin deh. Kalau di meja gimana biasanya duduknya Karisa? Kalau orang lagi lemes gitu. Gini. Ya, betul ya. Gitu ya. Nyender kayak orang nggak punya tulang belakang gitu ya. Duduknya teh merosot gitu ya. Thank you Karisa. Sip. Ada 1 orang lagi mungkin yang mau memberi contoh. Oke, Hansen. Kalau menurut Hansen gimana nih contoh dari body language? Misalnya orang mau kenalan, hai gitu, Iya. jadi kita bisa tahu dia lagi mau menyapa kita. Iya, good, bagus ya. Contoh misalnya, hai gitu ya, sambil tangannya lambai-lambai. Betul, good. Thank you Hansen dan Karisa. Sip. Nah, apa sih pentingnya dari body language itu nih? Anak-anak ternyata ya ada penelitian yang bilang kalau misalnya dari sebuah komunikasi, nah ini siapa yang belum mute? Di mute dulu mic-nya, ada suara berisik-berisik, coba dicek mic-nya ya. Nah, dari sebuah komunikasi itu, words atau kata-kata itu pengaruhnya 7%, sedangkan kalau body language atau bahasa tubuh itu pengaruhnya 93%. Jadi pengaruh dari suatu body language itu sangat besar ya. Ada banyak gitu, maksudnya artinya tuh besar dalam sebuah komunikasi. Nah, what is body language? Body language is unspoken communication that goes in every encounter with another human being. Jadi yang namanya body language itu bukan sesuatu yang dikatakan, bukan. Tapi suatu bentuk komunikasi yang tidak dibicarakan. Jadi kelihatan dari ekspresi kita, dari wajah kita, dari badan kita, dari gerakan tangan, kaki gitu, itu disebutnya body language. Dan itu berpengaruh ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Ya kalau lagi bercermin sih mungkin nggak ngaruh-ngaruh amat ya sama diri kita sendiri. Tapi ketika kita berbicara, berdiskusi dengan orang lain itu sangat berpengaruh. Nah, sekarang kalian coba balikin modulnya ya. Ada worksheet-nya nih, activity 10 yang interpreting body language. Yang ada 4 gambar. Nah, Miss Tania nanti mau nunjuk ya. Jadi kalian nggak usah raise hand, tapi Miss Tania yang akan tunjuk nih. Yang pertama, ini, what does the body language of these children tell you about how they feel? Yang pertama, this child feels apa? Coba Geva. Menurut Geva, anak laki-laki yang ini apa sih yang dia rasakan? Senang. Senang. Kelihatannya dari mana nih Geva? Dari senyumnya. Oke ya, dari senyumnya. Ada lagi? Kelihatan kayak ketemu sama orang, lambai-lambai tangan. Oke, sip, good, thank you Geva ya. Jadi kalian sambil tulis juga ya jawabannya, nggak sama Geva nggak apa-apa. Mungkin ada yang menyimpulkan tadi di kelas sebelumnya katanya kelihatan kayak lagi sedih,
Soalnya mungkin dia lambai-lambai tangan itu mau perpisahan, bisa. Jadi lambai tangan tuh kan bisa senang karena ketemu orang baru atau sedih karena dia mau berpisah bebas. Kalian mau pilih yang mana, tulis. Tapi jangan lupa tulis alasannya apa. Kenapa kalian bisa bilang dia senang? Mungkin tadi kata Geva dari senyumnya, dari tangannya tuh kayak hai gitu ya. Itu jadi ditulis. Kalau nggak cukup di situ, silahkan tulis di baliknya. Kan di baliknya kertas kosong tuh. Silahkan ditulis di situ. Oke, yang berikutnya. Ini sambil ditulis ya, anak-anak, nanti kalau misalnya minta sewaktu-waktu kumpulkan. Nah, Miss lihat nih, sudah ada belum? Yang nomor 2 nih, this child feels, coba Jevina. Menurut Jevina, apa yang dirasakan oleh anak ini? Angry. Angry. Kenapa Jevina bisa bilang dia angry? Kelihatan dari mana? Mukanya gimana sih mukanya? Kayak apa gitu misalnya? Atau seperti apa? Kelihatannya gimana Jevina? Mukanya teh gimana gitu? Kelihatan mukanya gimana nih menurut Jevina? Apanya gitu? Hidungnya misalnya atau apanya? Telinganya mungkin apanya? Mukanya tuh gimana gitu? Bisa jawab Jevina? Enggak, oke. Ya boleh deh Eugenio. Kalau menurut Eugene, gimana nih? Karena dia melotot. Melotot. Itu tapi matanya segaris Eugene, nggak lagi melotot. Coba dari yang lainnya. Jangan mata tuh ya, itu matanya nggak lagi melotot. Matanya gitu. Hah? Gimana? Dari alis. Bentar. Ini yang jawab siapa ya? Miss tidak bisa melihat orangnya. Natasha. Oke, menurut Natasha dari alisnya gimana, Nat? Kayak kesel. Kayak kesel ya? Ya, alisnya tuh kayak apa namanya merengut gitu ya, dianya tuh kayak kelihatan lagi bete gitu. Dari tangannya juga sebenarnya bisa tuh kan, kalau orang lagi happy biasanya jarang berkacak pinggang ya, tangannya ke pinggang gitu kan jarang. Biasanya yang lagi kayak gitu tuh orang yang lagi marah. Oke. Nomor berikutnya Miss mau tunjuk lagi sebentar. Kevin. Kalau menurut Kevin, anak yang ketiga ini apa sih yang sedang dia rasakan? Miss, saya boleh ngomong nggak? Kenapa Geva? Kakinya asa kayak putus. Kayak putus. Ya namanya juga gambar ya Geva ya. Oke, yuk Kevin. Lagi apa? Santai. Oke, jadi dia merasakan santai. Kelihatannya dari mana, Kevin? Kenapa Kevin bisa bilang ini anak lagi santai? Dari tangannya. Oke, ada lagi? Dari kakinya. Ya, dari kakinya ya kata Natasha. Oke, good ya. Jadi kelihatannya ini orang lagi santai ya, lagi kayak agak selonjoran, tangannya ke atas gitu ya, kakinya juga melipat gitu. Kelihatannya sih lagi santai-santai aja ya. Oke, jangan lupa ditulis di worksheet-nya. Nah, terakhir nih. Oke, this child feels apa? Sebentar. Jovan. Kalau menurut Jovan, apa sih yang dirasakan oleh anak yang keempat ini? Lagi set. Kenapa Jovan? Dari mukanya. Dari mukanya gimana sih Jovan? Coba dideskripsikan. Kayak nangis. Kayak nahan nangis. Oke, ya boleh ya sip. Thank you Jovan.
Ya, jadi benar ya, kalian bisa macam-macam nih. Mungkin ada yang jawabannya beda-beda. Kenapa? Karena ini kan gambar ya, bukan sesuatu yang bergerak. Kalau misalnya kita lagi komunikasi sama orang lain, mungkin akan lebih jelas kelihatan ekspresinya itu apa, senang, sedih, kesepian, malu, itu kan lebih jelas ya ekspresi orang. Oke. Miss, saya boleh jawab nggak Miss ini? Iya, Katanya ini kenapa kayak Geva? sebelah kayak yang sedih, sebelah kayak mau balas. Artinya apa muka sebelahnya ketutup. Bisa aja kayak yang kepengen balas dendam. Oh lu mau diserem-serem banget ya, Mak. Ya, jadi tiba-tiba sebenarnya di sisi yang lain dia tuh lagi ngintip gitu, maksudnya apa gimana? Lagi mau balas dendam, serem banget nih Geva ya. Oke, ya bolehlah ditulis, tapi jangan lupa sertakan alasannya. Oke, ya. Jadi kenapa sih hari ini kita belajar tentang yang namanya body language ya? Selain tadi di awal dikasih tahu nih, ternyata body language itu berpengaruh 93%. Jadi memang body language itu akan mempengaruhi komunikasi kita ya anak-anak. Misal nih, kalau lagi di dalam Zoom, kenapa Miss selalu minta buka kamera? Supaya Miss bisa lihat body language kalian. Ada yang misalnya ikutan Zoom BK tuh sambil selonjoran, atau misalnya sambil di atas kasur gitu ya. Kan nanti Miss bisa melihat, wah ini anak ikutan Zoom BK-nya kok terlihat tidak serius. Tapi ada juga yang duduk di atas, duduk di kursi, terus ada mejanya gitu ya. Kayak benar-benar belajar. Nah, itu kan Miss bisa menyimpulkan, oh ini anak tuh benar-benar serius, sungguh-sungguh sikap belajar. Ya, terus udah gitu nulis, beneran ngikutin apa yang lagi dipelajari. Temanya yang dicatat tone of voice, bukan. Ini interpreting body language, Nat. Ini yang activity 10. Oke, terima kasih. Ya. Itu ya, jadi kenapa pentingnya kita belajar interpreting body language. Kita harus memperhatikan body language diri kita sendiri. Misal lagi ngomong sama orang lain, sama terutama orang yang lebih dewasa. Terus kitanya main handphone gitu ya. Kan orang bisa menilainya, ini orang tuh beneran ngedengerin atau enggak sih gitu. Atau misalnya kalian melihat orang lain tuh kelihatan mukanya lagi sedih, nunduk aja gitu ya. Kalian kan bisa tanya, kamu kenapa lagi sedih? Sedihnya kenapa? Terus kita bisa menghibur orang itu gitu ya anak-anak. Jadi pentingnya kita memperhatikan body language atau bahasa tubuh orang lain tuh seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu salah paham sama orang lain. Nanti kita dimarahin atau kita kesel sama orang lain karena ada body language yang salah. Gitu. Jadi saat kita berkomunikasi, jangan lupa perhatikan body language diri kita maupun body language-nya orang lain. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak dari pelajaran interpreting body language ini? Kalau ada, silahkan raise hand. Kalau sudah mengerti, silahkan kasih reaction jempol. Jadi misalnya bisa lihat mana yang udah ngerti, mana yang masih mau tanya. Oke, sip ya. Nah, jangan lupa juga, ini kan kita lagi Zoom ya anak-anak ya. Kalau misalnya kalian off cam nggak izin, Miss akan menilainya kalian tidak mengikuti pelajaran BK, karena kan nggak kelihatan ya body language-nya. Nih kayak sekarang yang lagi off cam nih Lady, Hansen, Felis. Kenapa nih? Oke, oh Felis, Miss aku lagi sakit. Oke, Felis kalau mau izin di awal ya Felis ya. Karena Miss sudah pernah bilang belum dikasih. Kenapa? Kamera Hansen nyala. Oh, nah sekarang udah nyala Hansen. Tadi mah mati kameranya. Kenapa ya? Apa Hansen tadi buka aplikasi lain nggak? Oh, Hansen mau translate dari bahasa Indonesia. Oh, iya. Nanti kalau berikutnya nih hati-hati ya. Ini juga Miss kasih tahu. Kadang Zoom itu ketika kita membuka aplikasi lain, terutama saat kita bukanya di handphone, dia tuh akan otomatis off cam. Jadi tetap izin dulu aja supaya Miss-nya nggak bilang, oh ini kenapa tiba-tiba hilang gitu. Jadi nggak bikin salah paham ya.
Oke, thank you Oke, ya Hansen. Iya, sip. Nah, nanti kalau misalnya ada yang mau izin juga, jangan nunggu ditanya dulu, kamu kenapa kameranya mati gitu. Tetap harus izin dulu, ngomong dulu. Izin itu ketika dibilang iya silahkan, baru dilakukan. Jangan main izin terus hilang aja gitu ya. Jadi tetap izin dulu, diiyahkan. Nah, baru udah gitu silahkan lakukan. Gitu. Karena yang namanya izin itu di awal ya anak-anak ya. Karena kalau di akhir namanya penyesalan bukan izin ya. Jadi silahkan kalau mau izin di awal begitu ya. Oke, sip. Nah, kalau kalian semua sudah mengerti tentang body language ini, jangan lupa diterapkan karena kalau ini kan cuman teori ya, cuman teorinya aja. Kalau ini tinggal dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dengan orang-orang yang ada di rumah kan. Masih school from home. Oke, nih Miss juga dapat laporan nih dari Miss Neta, kameranya harus ke arah muka ya. Yang Miss mau lihat bukan body language langit-langit rumah kalian ya, tapi body language kalian. Jadi silahkan kameranya mengarah ke muka. Begitu. Kameranya pastikan mengarah ke wajah kalian. Oke, ya Eugene. Aplikasi Eugene bukan aplikasi. Oke. Typo. Oke deh, ya paling segitu aja dari Misania hari ini. Jangan lupa worksheet-nya dilengkapi. Yang belum punya worksheet ada di kelas ini. Sudah punya semua kan? Ini sudah pertemuan ke-6 soalnya. Punya. Punya ya, udah punya semua ya. Harusnya memang sudah punya semua soalnya udah pertemuan ke-6. Ya. Oke, kalau gitu sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya anak-anak ya. Semoga kita bisa cepat bertemu di sekolah. Dadah semuanya. Thank you for joining this classroom. Bye. Thank you, Miss. You're welcome. Bye.